Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Juliansyah dengan NPM 2207210066. Jadi di sini saya dan teman-teman saya ingin menyelesaikan sebuah tugas yang diberikan oleh Pak dosen kami Pak Ardiansyah, yaitu membuat beberapa pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Uraikan apa yang dimaksud dengan identitas nasional. Jadi kata identitas ini diambil dari kata identity dari bahasa Inggris yang berarti ciri-ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan yang lain. Nah, sedangkan nasional tersebut menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan fisik seperti budaya, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain-lainnya. Nah teman-teman, jadi setelah saya uraikan dua kata tersebut, yang satu identitas, satu lagi nasional, kita masuk ke definisi identitas nasional. Jadi identitas nasional ini adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Seperti itulah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Salah satu unsur pembentuk identitas nasional adalah bahasa. Mengapa demikian? Jadi bahasa ini merupakan pendukung dari unsur identitas nasional lainnya. Bahasa dipahami sebagai lambang yang dibentuk atas bunyi ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar manusia. Itulah. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Sebutkan definisi sekularisme menurut Holyoake. Nah, jadi definisi sekularisme menurutnya adalah seperangkat tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan ini berdasarkan pada pertimbangan yang murni manusiawi. Beliau memasukkannya dalam bukunya yaitu English Secularism, A Confession of Belief pada tahun 1896 di bab yang ke-7 diberi dengan judul tahap ketiga, pemikiran bebas, strip sekularisme. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Sebutkan contoh negara sekuler di dunia ini dan jelaskan lebih lanjut. Nah, jadi sebelum saya menjawab apa itu contoh-contoh dari beberapa negara sekuler, saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut lah mengenai apa itu negara sekuler. Oke, jadi saya sempat riset dan googling juga tadi. Kita lansir dari sebuah artikel yang berasal dari nasional.kompas.com. Negara sekuler adalah sebuah negara yang menerapkan konsep sekularisme, di mana negara menjadi netral menyangkut agama. Negara tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Nah, jadi menjadi negara sekuler ini sendiri tidak berarti negara itu tak memiliki agama, begitu teman-teman. Hal ini dijelaskan oleh salah satu guru besar dari Prancis yang menyatakan tidak ada satu negara pun yang mengklaim negaranya sekuler lalu memisahkan sama sekali agama dari negara mereka. Jadi masuk ke topik kita tadi. Yang pertama, sebutkan beberapa contoh dari negara sekularisme. Itu diantaranya adalah Turki, Tajikistan, dan Nigeria. Oke, pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan disampaikan langsung oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Azmi dan pertanyaan pertama adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Apa saja prosedur kewarganegaraan di Indonesia? 1. Karena kelahiran. 2. Karena dikabulkan permohonan. 3. Karena kewarganegaraan. 4. Karena perkawinan. Saya lanjutkan dengan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Sebutkan apa yang dimaksud dengan bipatride. Bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini memungkinkan apabila orang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu pendidikan? Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metode yang mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apakah filsafat menjawab semua pertanyaan yang ada?
Filsafat merupakan suatu disiplin ilmu yang dapat dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Filsafat dapat menjawab semua pertanyaan yang bisa dijawab oleh panca indera. Orang yang bersifat akan selalu mempunyai pemikiran yang dalam tentang suatu yang terjadi di muka bumi ini. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa filsafat dijuluki Mother of Science? Awalnya filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan, Mother of Science, sebab filsafat seakan-akan mampu menjawab pertanyaan tentang segala sesuatu atau segala hal, baik yang berhubungan dengan alam semesta maupun manusia dengan segala problematika dan kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teraihan Ilmi NPM 227210093 kelas B1. Bab 5 tentang etika Pancasila. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan etika? Etika ialah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan individu maupun kelompok. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan adab menurut Profesor Al-Attas? Menurutnya, suatu pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia mengenai tempat yang sesuai dari semua hal pada tanah penciptaan sedemikian rupa. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Norma umum bersifat tiga. Jelaskan. Yang pertama, norma sopan santun. Norma itu norma yang menyangkut sikap lahirlah Pancasila. Yang kedua, norma hukum. Norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, norma moral. Norma moral ialah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Rafa Anjaki. Jadi saya di sini akan membuat soal pada pembelajaran bab 2. Soal pertama yaitu jelaskan pengertian politik menurut Miriam Budiardjo tahun 1972. Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari negara itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Soal yang kedua yaitu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga apa yang memiliki kedudukan tertinggi? Jadi kedudukan MPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR juga diberi kekuasaan tak terbatas. Lanjut soal nomor 3. Jelaskan apa tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu. Jawabannya yaitu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi, negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Lanjut ke nomor 4, sebutkan lembaga-lembaga yang diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen dengan kedudukan yang sama. Oke, jadi jawabannya ada 6 lembaga yang diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu yang pertama ada Presiden, yang kedua ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang ketiga ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yang keenam ada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Oke, terima kasih. Saya Naufal Syafiq melanjutkan soal tentang bab 4 filsafat Pancasila. Pertanyaan yang saya ajukan ada 4. 1. Jelaskan arti dari filsafat secara etimologis. Filsafat secara etimologis berasal dari kata Yunani atau bahasa Latin Philius, Phileon, yang berarti adalah cinta atau teman, dan sophos atau sophia artinya kebijaksanaan atau wisdom. Pertanyaan kedua, sebutkan hal-hal yang mutlak yang mendukung pokok sila-sila secara ontologis. Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri dari atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Pertanyaan ketiga, apakah korupsi termasuk bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila? Korupsi jelas-jelas merupakan kejahatan
pengkhianatan terhadap cita-cita Pancasila. Korupsi berpotensi merusak kesatuan dan integrasi bangsa yang telah disepakati sejak 1928. Kejahatan korupsi menghalangi pencapaian cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tertuang di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan keempat, sebutkan maksud ontologis dan epistemologis Pancasila. Pancasila ditinjau dari aspek ontologis merupakan upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Lalu dari aspek epistemologi yaitu upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.